Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir hutan lebat, hidup seorang anak perempuan bernama Aisyah. Desa itu, meskipun sederhana, terkenal dengan suasana damainya. Tidak ada kendaraan bermotor yang mengganggu keheningan, hanya suara burung dan gemericik air sungai yang menjadi latar belakang kehidupan sehari-hari. Aisyah adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Ayahnya seorang petani yang bekerja keras di ladang, sementara ibunya adalah ibu rumah tangga yang telaten mengurus keluarga. Meski masih berusia 10 tahun, Aisyah memiliki tanggung jawab besar di rumah. Ia sering membantu ibunya memasak, mencuci pakaian di sungai dan menjaga adik-adiknya. Namun, di balik kesibukan itu, Aisyah memiliki keinginan yang besar untuk belajar agama. Ia sering mengulang hafalan surah-surah pendek sambil menggembalakan kambing kecil keluarganya di padang rumput desa. Baginya, belajar agama adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membuat kedua orang tuanya bangga. Kehidupan di desa itu berubah ketika seorang pria asing datang. Suatu sore, saat warga desa sedang berkumpul di balai desa untuk membahas panen, seorang pria berusia sekitar 40-an muncul dengan pakaian serba putih. Ia membawa tas besar berisi kitab-kitab tebal yang terlihat seperti buku agama. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Ustaz Anwar, seorang guru agama keliling yang ingin berbagi ilmu dengan warga desa. Penampilannya sederhana, wajahnya ramah dan suaranya lembut, sehingga membuat warga merasa nyaman. Ustaz Anwar mengatakan bahwa ia merasa terpanggil untuk mengajarkan anak-anak desa ilmu agama, karena jarangnya ustaz yang mau datang ke desa terpencil seperti itu. Warga, yang sebagian besar tidak pernah mendapat pengajian rutin, merasa bersyukur atas kedatangan pria itu. Mereka sepakat untuk memanfaatkan kehadirannya dan memberikan izin menggunakan surau kecil yang berada di tepi hutan sebagai tempat pengajian. Surau itu, meskipun kecil dan jarang digunakan, memiliki sejarah panjang di desa tersebut. Didirikan oleh kakek moyang desa itu, surau tersebut dulunya menjadi pusat kegiatan agama. Namun, setelah bertahun-tahun, tempat itu mulai terlupakan karena lokasinya yang jauh dari permukiman dan cerita-cerita seram yang menyelimutinya. Konon, surau itu pernah menjadi tempat pertapaan seorang dukun sakti dan beberapa warga percaya bahwa tempat itu masih dijaga oleh penunggu. Namun, Ustaz Anwar berhasil meyakinkan warga bahwa tempat ibadah tidak seharusnya ditinggalkan hanya karena mitos. Ia bahkan membersihkan sendiri surau itu, menata sajadah-sajadah tua dan memastikan tempat itu layak untuk digunakan kembali. Semangatnya membuat warga kagum. Aisyah yang mendengar tentang pengajian itu dari ibunya langsung merasa antusias. Ia meminta izin kepada ibunya untuk ikut serta. "Bu, aku ingin ikut belajar di surau itu. Aku ingin menjadi anak yang pintar mengaji," pinta Aisyah dengan mata berbinar. Ibunya awalnya ragu karena surau itu terletak cukup jauh dari rumah mereka, bahkan harus melewati jalan setapak yang sering dianggap angker. Namun, melihat semangat Aisyah, ibunya akhirnya mengizinkan dengan satu syarat: Aisyah harus pulang sebelum malam terlalu larut. "Jangan terlalu malam, Nak. Kalau sudah selesai, langsung pulang, ya," pesan ibunya. Dengan penuh semangat, Aisyah mempersiapkan mukena dan Al-Quran kecilnya, lalu berjalan ke surau bersama teman-temannya. Malam pertama pengajian berlangsung dengan suasana yang menenangkan. Anak-anak duduk bersila di atas tikar pandan yang sudah digelar di lantai surau. Ustaz Anwar membuka pengajian dengan bacaan Al-Fatihah, diikuti dengan doa bersama. Suaranya yang merdu membuat semua anak terdiam dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Aisyah merasa waktu berlalu begitu cepat. Ia sangat menikmati setiap pelajaran yang diberikan, mulai dari membaca Al-Quran hingga cerita-cerita penuh hikmah yang diceritakan oleh Ustaz Anwar. Namun, ada sesuatu yang terasa janggal bagi Aisyah. Ketika pengajian selesai dan ia berjalan pulang bersama teman-temannya, ia merasa seolah-olah baru sebentar berada di surau. Tetapi ketika tiba di rumah, jam sudah menunjukkan hampir tengah malam. Ibunya menyambutnya dengan tatapan khawatir, tetapi Aisyah hanya tersenyum kecil sambil berkata, "Pengajiannya menyenangkan, Bu. Aku tidak terasa waktu berjalan." Ibunya mengangguk, meskipun perasaan gelisah mulai menyelimuti hatinya. Pengajian di surau itu terus berlangsung setiap malam, dan semakin banyak anak-anak desa yang bergabung. Ustaz Anwar selalu memulai dengan doa yang indah, diikuti dengan pembelajaran Al-Quran yang mudah dipahami oleh anak-anak. Ia memiliki cara mengajar yang sangat berbeda dari ustaz-ustaz lain. Ia tidak pernah memarahi anak-anak yang salah membaca ayat, melainkan membimbing mereka dengan lembut dan sabar.
Aisyah merasa sangat nyaman di sana dan setiap malam ia tidak pernah absen. Namun, setiap kali Aisyah pulang, ada satu hal yang terus membuatnya heran. Waktu terasa berjalan dengan sangat aneh. Ia merasa baru belajar sebentar, tetapi ketika tiba di rumah, malam sudah sangat larut. Meski ibunya sering bertanya tentang hal itu, Aisyah hanya menganggapnya sebagai hal biasa. Ia terlalu senang dengan pengajian itu, hingga tidak memperhatikan kejanggalan tersebut. Suatu malam, pengajian berlangsung lebih lama dari biasanya. Ustaz Anwar menyampaikan cerita tentang keindahan surga dengan cara yang begitu menggugah. Semua anak terdiam, terpesona dengan deskripsi tentang taman-taman hijau, sungai susu dan istana-istana megah yang penuh cahaya. Jika kalian rajin beribadah, kelak kalian akan diundang ke tempat yang jauh lebih indah daripada ini, kata Ustaz Anwar dengan senyuman hangat. Kata-kata itu membekas dalam hati Aisyah. Ia membayangkan dirinya berjalan di taman surga, mengenakan pakaian putih dan dikelilingi bunga-bunga harum. Namun, di tengah-tengah hayalannya, ia merasa ada sesuatu yang aneh di sekitar surau. Ia mendengar suara gemerisik dari luar, seperti ada yang berjalan di antara pepohonan. Aisyah mencoba mengabaikan suara itu, tetapi perasaan tidak nyaman mulai menyelimuti dirinya. Ketika pengajian selesai, Aisyah berjalan pulang bersama teman-temannya seperti biasa. Jalan setapak menuju rumah mereka terasa lebih gelap dari biasanya, meskipun bulan purnama bersinar terang. Angin dingin berhembus, membuat bulu kuduk Aisyah berdiri. Temannya, Rina, tiba-tiba berkata, "Tadi aku lihat bayangan orang lewat di belakang surau. Tapi pas aku cek, nggak ada siapa-siapa." Aisyah hanya tersenyum kecil, mencoba menenangkan Rina. "Mungkin cuma bayangan pohon aja, Rin," katanya. Namun, dalam hati, Aisyah juga merasa takut. Sesampainya di rumah, ia langsung berlari masuk dan memeluk ibunya. Ibunya menatap Aisyah dengan rasa khawatir, tetapi Aisyah hanya berkata bahwa ia lelah dan ingin tidur. Malam itu, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berada di sebuah tempat yang terang benderang, tetapi anehnya tidak ada siapapun di sana. Hanya suara langkah kaki yang terdengar, seolah-olah seseorang sedang mengikutinya. Keesokan harinya, Aisyah merasa sedikit gugup untuk pergi ke pengajian, tetapi semangatnya untuk belajar lebih besar daripada rasa takutnya. Malam itu, surau terasa lebih dingin dari biasanya. Ustaz Anwar membuka pengajian dengan doa yang panjang dan selama doa itu, Aisyah merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ia merasa seperti ada yang memperhatikannya dari balik pintu surau. Ketika ia menoleh, ia hanya melihat bayangan hitam yang cepat berlalu. Aisyah mencoba untuk tetap fokus pada pengajian, tetapi pikirannya terus terganggu. Saat Ustaz Anwar menceritakan tentang malaikat yang mencatat amal baik dan buruk, Aisyah merasa matanya semakin berat. Tanpa sadar, ia mulai mengantuk dan tertidur di tempat. Ketika ia terbangun, surau sudah kosong dan hanya ada dirinya dan Ustaz Anwar. "Kamu tertidur, Nak," kata Ustaz Anwar sambil tersenyum. "Ayo, saya antar kamu pulang." Malam itu menjadi malam terakhir Aisyah terlihat oleh warga desa. Ketika ia tidak pulang hingga larut malam, ibunya mulai panik. Ia keluar rumah sambil memanggil-manggil nama Aisyah, berharap anaknya segera muncul dari kegelapan malam. Tetangga-tetangga yang mendengar teriakan itu langsung ikut membantu mencari Aisyah. Mereka menyusuri jalan setapak menuju surau, tetapi yang mereka temukan hanyalah keheningan. Surau itu kosong, pintunya terbuka lebar dan tikar pandan yang biasanya digelar terlihat berantakan. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Aisyah di sana. Beberapa warga mencoba mencari ke dalam hutan, tetapi pencarian mereka tidak membuahkan hasil. Malam itu, ibunya menangis histeris, memohon agar anaknya segera ditemukan. Namun, hingga fajar menyingsing, Aisyah tidak pernah kembali. Dan disinilah awal dari misteri besar yang akan mengungkap rahasia surau di tepi hutan itu. Kabar tentang hilangnya Aisyah menyebar dengan cepat di desa. Warga yang awalnya hanya membantu pencarian sekadarnya mulai menyadari bahwa kejadian ini bukanlah hal biasa. Surau di tepi hutan, yang dulu dianggap tempat suci, kini dipenuhi dengan aura misteri yang membuat warga enggan mendekatinya. Seorang lelaki tua bernama Pak Mahmud, yang dikenal sebagai penjaga tradisi dan sejarah desa, akhirnya angkat bicara. Dengan wajah serius, ia menceritakan bahwa surau tersebut memiliki sejarah kelam yang jarang diketahui orang. Dulu, surau itu bukan sekadar tempat ibadah.
Ada seorang dukun sakti yang sering bertapa di sana. Katanya, dia membuat perjanjian dengan makhluk halus untuk menjaga surau itu tetap berdiri. Tapi setelah dukun itu meninggal, penjaga gaibnya tidak pernah pergi. Jelas Pak Mahmud dengan suara bergetar. Cerita ini membuat suasana di antara warga semakin tegang. Ibu Aisyah, yang mendengar hal ini, jatuh pingsan karena tidak sanggup membayangkan kemungkinan buruk yang menimpa anaknya. Setelah mendengar cerita Pak Mahmud, warga sepakat untuk memanggil seorang ustaz yang dikenal memiliki kemampuan mengatasi hal-hal gaib. Ustaz yang bernama Haji Mubin itu tinggal di desa tetangga. Ia memiliki reputasi sebagai orang yang sering diminta bantuan untuk mengusir makhluk halus dari rumah-rumah angker. Ketika Haji Mubin tiba, ia langsung memeriksa surau tersebut. Wajahnya berubah serius saat menginjakkan kaki di dalamnya. Tempat ini tidak seperti yang terlihat, katanya dengan nada penuh kewaspadaan. Haji Mubin mengatakan bahwa ia merasakan kehadiran energi kuat di surau itu, energi yang bukan berasal dari manusia. Ia meminta warga untuk mempersiapkan doa bersama malam itu juga, karena menurutnya, waktu malam adalah saat yang paling rawan untuk hal-hal gaib. Ibu Aisyah yang masih lemah bersikeras untuk ikut, meskipun ia hampir tidak sanggup berdiri. Malam itu, surau yang sebelumnya sunyi mendadak menjadi pusat perhatian. Semua warga berkumpul, membawa lampu minyak dan lilin untuk menerangi tempat itu. Haji Mubin memulai doa dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran yang terdengar menggema di seluruh surau. Suasana hening, hanya suara doa yang terdengar. Namun, beberapa menit kemudian, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Pintu surau yang tadinya tertutup rapat tiba-tiba terbuka sendiri, menimbulkan suara derit yang memecah keheningan. Angin dingin berhembus, membuat lilin-lilin bergoyang seolah hampir padam. Di tengah situasi itu, terdengar suara tangisan lirih dari sudut surau. Semua orang yang hadir terdiam, mencoba memastikan dari mana suara itu berasal. Itu suara anak kecil, bisik salah satu warga. Haji Mubin mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua tetap tenang. Ia melanjutkan doa dengan lebih khusyuk, meminta perlindungan kepada Allah. Suara tangisan itu semakin jelas. Kali ini, suara itu terdengar seperti memanggil seseorang. Ibu. Ibu, suara itu terdengar sangat lemah, tetapi cukup jelas untuk membuat Ibu Aisyah menangis histeris. Itu Aisyah, itu suara anak saya, teriaknya sambil mencoba berlari ke arah suara tersebut. Namun, Haji Mubin dengan sigap menahannya. Jangan mendekat dulu, ini bisa jadi jebakan, katanya tegas. Haji Mubin meminta beberapa warga yang memiliki keberanian untuk menemani dia mendekati sudut surau, tempat asal suara itu. Mereka melangkah dengan hati-hati, sambil terus melantunkan ayat-ayat suci. Ketika mereka sampai di sudut itu, mereka tidak menemukan apa-apa. Hanya ada sajadah tua yang tergeletak di lantai. Namun, suara tangisan itu masih terdengar, kali ini lebih dekat, seolah berasal dari udara di sekitar mereka. Setelah beberapa saat, pintu surau yang tadinya terbuka mulai bergoyang dengan sendirinya. Semua warga yang ada di luar surau menatap dengan cemas. Kemudian, secara perlahan, sesosok kecil muncul dari balik pintu. Sosok itu adalah Aisyah. Ia berdiri dengan tubuh yang tampak lemah dan linglung. Wajahnya pucat, matanya sembab dan kakinya tampak kotor penuh lumpur. Ibu Aisyah langsung berlari memeluknya tanpa peduli apapun lagi. Namun, saat dipeluk, tubuh Aisyah terasa dingin seperti es. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menangis pelan sambil memegangi lengan ibunya. Haji Mubin segera mendekat dan mulai membaca doa-doa perlindungan. Ini belum selesai, katanya dengan nada serius. Aisyah sudah kembali, tapi ada sesuatu yang mengikutinya. Warga yang mendengar ucapan itu merasa bulu kuduk mereka berdiri. Malam itu, Aisyah dibawa pulang, tetapi suasana mencekam masih menyelimuti desa. Semua orang tahu, kembalinya Aisyah hanyalah awal dari misteri yang jauh lebih besar. Setelah Aisyah dibawa pulang ke rumah, suasana di sana tidak menjadi lebih tenang. Ibu Aisyah terus menggenggam tangan putrinya, tetapi Aisyah tidak pernah berbicara sepatah kata pun sejak ia kembali. Ia hanya menatap kosong ke depan, seolah-olah pikirannya berada di tempat lain. Malam itu, meskipun tubuh Aisyah ada di rumah, ia tetap membuat keluarganya merasa cemas. Ayah Aisyah mencoba bertanya dengan lembut. Nak, kamu di mana selama ini? Apa yang terjadi? Namun, Aisyah hanya diam.
Matanya bahkan tidak menatap ayahnya. Ibu Aisyah mulai menangis, sementara kedua adiknya memandangi kakaknya dengan ketakutan. Keheningan rumah itu tiba-tiba dipecahkan oleh suara langkah kaki yang berat, seolah-olah ada seseorang berjalan di luar rumah. Ayah Aisyah keluar untuk memeriksa, tetapi ia tidak menemukan siapapun. Namun, hawa dingin yang tidak biasa menyelimuti rumah mereka. Ketika malam semakin larut, keanehan-keanehan mulai terjadi. Lampu minyak yang ada di ruang tamu tiba-tiba padam, meskipun sebelumnya sudah diisi penuh. Adik-adik Aisyah mulai menangis karena merasa takut. Aisyah, yang sebelumnya hanya diam, tiba-tiba berbisik pelan, "Jangan buka pintu, mereka ada di luar." Suara itu terdengar lirih, tetapi cukup untuk membuat kedua orang tuanya tertegun. "Mereka siapa, Nak?" tanya ibunya dengan suara bergetar. Namun, Aisyah tidak menjawab. Matanya menatap lurus ke arah pintu dan tubuhnya mulai gemetar. Ayah Aisyah segera membaca doa, berharap bisa menenangkan suasana. Namun, tak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu. Ketukan itu pelan, tetapi terasa sangat menyeramkan karena terjadi tepat setelah Aisyah berkata demikian. Ketukan di pintu semakin keras, tetapi tidak ada satupun yang berani membukanya. Ayah Aisyah berdiri di depan pintu dengan tubuh gemetar, sementara ibu Aisyah memeluk anak-anaknya erat-erat. Dalam situasi yang mencekam itu, suara Aisyah kembali terdengar, tetapi kali ini lebih pelan dan terdengar seperti gumaman, "Mereka ingin aku kembali." Semua orang di dalam rumah membeku. Ayah Aisyah mencoba menguatkan dirinya dengan membaca ayat-ayat Al-Quran lebih keras, berharap suara itu bisa mengusir apapun yang ada di luar sana. Namun, bukannya mereda, suara ketukan itu malah berubah menjadi seperti cakaran di pintu, seperti ada sesuatu yang berusaha masuk dengan paksa. Ibu Aisyah mulai menangis keras, memohon agar apapun itu pergi dan meninggalkan keluarganya. Di tengah kepanikan itu, terdengar suara adzan dari kejauhan. Suara adzan itu berasal dari masjid desa, meskipun saat itu bukan waktu sholat. Entah siapa yang mengumandangkannya, tetapi suara itu membawa sedikit ketenangan di dalam rumah. Ketukan dan cakaran di pintu perlahan menghilang, meninggalkan keheningan yang sangat mencekam. Ayah Aisyah membuka pintu perlahan, tetapi ia hanya menemukan pekarangan rumah yang kosong. Tidak ada tanda-tanda siapapun atau apapun yang sebelumnya berada di luar. Malam itu, keluarga Aisyah tidak bisa tidur. Ayah Aisyah akhirnya memutuskan untuk memanggil Haji Mubin ke rumah mereka keesokan harinya, karena ia merasa ada sesuatu yang harus diselesaikan dengan segera. Keesokan harinya, Haji Mubin datang bersama beberapa warga yang turut prihatin dengan keadaan Aisyah. Begitu masuk rumah, Haji Mubin segera menyadari bahwa ada aura gelap yang menyelimuti tempat itu. Ia meminta keluarga Aisyah untuk duduk bersama, lalu memulai ritual doa. Ketika doa dimulai, Aisyah yang sebelumnya hanya diam tiba-tiba menangis histeris. Ia memegangi kepalanya sambil berkata, "Tolong mereka pergi, aku tidak mau ikut mereka." Suaranya penuh kepanikan, membuat semua orang yang hadir merasakan ketakutan yang luar biasa. Haji Mubin meminta semua orang untuk terus melantunkan doa, sementara ia mendekati Aisyah dan membisikkan doa-doa perlindungan di telinganya. Perlahan, tangisan Aisyah mereda, tetapi tubuhnya menjadi sangat lemah. Setelah doa selesai, Haji Mubin berkata dengan nada serius, "Ada sesuatu yang masih mengikat Aisyah dengan surau itu. Kita harus menyelesaikannya di sana." Wajah semua orang yang hadir berubah pucat. Mereka tahu bahwa untuk menyelamatkan Aisyah, mereka harus kembali ke surau gaib yang menyimpan misteri kelam itu. Malam itu juga, Haji Mubin bersama beberapa warga membawa Aisyah kembali ke surau gaib. Meski banyak yang merasa takut, mereka sadar bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Aisyah. Surau itu tampak lebih gelap dan suram daripada biasanya, seolah-olah menyimpan kemarahan karena kehadiran mereka. Aisyah, yang digendong oleh ayahnya, terlihat semakin lemah. Tubuhnya dingin seperti es dan ia hanya bisa berbisik lirih, "Jangan biarkan mereka membawaku." Ketika sampai di depan pintu surau, Haji Mubin berhenti dan berdoa panjang sebelum masuk. Ia meminta semua orang untuk menjaga keimanan mereka, apapun yang terjadi di dalam surau nanti. "Jangan biarkan rasa takut menguasai kalian. Kita datang dengan perlindungan Allah," katanya dengan tegas. Setelah itu, mereka pun masuk ke dalam surau, membawa Aisyah yang mulai menggigil. Di dalam surau, suasana terasa semakin berat. Udara yang dingin membuat setiap orang merasa tertekan.
seperti ada sesuatu yang menahan napas mereka. Haji Mubin mulai membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang. Dalam hitungan detik, Aisyah tiba-tiba menjerit histeris. Suaranya terdengar sangat menyakitkan, seperti ia sedang melawan sesuatu yang tidak terlihat. "Mereka ada di sini!" teriak Aisyah sambil meronta-ronta. Tubuhnya menjadi sangat panas, seolah-olah ada api yang menyala di dalam dirinya. Haji Mubin dan warga lain terus membaca doa, meskipun beberapa dari mereka terlihat ketakutan. Kemudian, terdengar suara tawa yang mengerikan dari sudut surau. Suara itu terdengar seperti datang dari seorang lelaki, tetapi ketika dilihat, tidak ada siapapun di sana. "Ini mereka," kata Haji Mubin dengan wajah serius. "Makhluk yang telah mengikat Aisyah." Haji Mubin melanjutkan ritualnya dengan membaca doa khusus untuk memutuskan ikatan gaib yang mengikat Aisyah dengan surau itu. Suara lantunan ayat-ayat suci menggema di seluruh ruangan, membuat hawa di dalam surau terasa semakin berat. Tiba-tiba, Aisyah berhenti meronta dan menatap lurus ke arah sudut surau. "Mereka pergi, tapi mereka bilang akan kembali," katanya dengan suara datar. Ucapan itu membuat semua orang bergidik ngeri. Haji Mubin melanjutkan doanya hingga suasana surau terasa lebih ringan. Namun, ia tahu bahwa ini hanya sementara. Surau ini sudah tidak layak digunakan. "Tempat ini harus ditinggalkan dan ditutup selamanya," katanya kepada warga. Semua orang setuju, tetapi mereka masih menyimpan pertanyaan besar tentang apa yang sebenarnya terjadi di surau tersebut. Setelah ritual selesai, Aisyah terlihat jauh lebih baik. Wajahnya yang sebelumnya pucat mulai memerah, dan ia bisa berjalan sendiri dengan bantuan ibunya. Namun, ketika mereka berjalan meninggalkan surau, Aisyah tiba-tiba berbalik dan menatap ke arah pintu surau. "Terima kasih," bisiknya pelan, seolah berbicara kepada seseorang. Ibunya menarik tangan Aisyah dengan cemas. Tetapi Aisyah hanya tersenyum kecil, seolah-olah semuanya telah selesai. Haji Mubin memerintahkan warga untuk segera menutup surau itu. Mereka menutup pintu surau dengan papan kayu, memaku setiap celah agar tidak ada siapapun yang bisa masuk lagi. Malam itu, warga desa sepakat untuk tidak lagi membicarakan surau tersebut. Namun, rasa takut dan misteri yang menyelimutinya tetap menghantui hati mereka. Aisyah akhirnya kembali ke rumah bersama keluarganya. Ia perlahan mulai pulih, meskipun ada saat-saat di mana ia tampak termenung, seperti sedang memikirkan sesuatu. Ia tidak pernah menceritakan apa yang sebenarnya ia alami selama menghilang dan warga pun tidak pernah memaksanya. Surau gaib itu dibiarkan kosong, ditinggalkan begitu saja, menjadi saksi bisu dari kejadian yang mengubah hidup desa tersebut. Warga mulai menjauh dari tempat itu, bahkan tidak ada yang berani melewati jalan setapak menuju surau. Hingga hari ini, surau itu tetap berdiri, penuh dengan misteri dan kenangan kelam yang tidak pernah benar-benar terjawab. Bagi Ibu Aisyah, kembalinya anaknya adalah mukjizat, meskipun ia tahu bahwa ada bagian dari Aisyah yang tidak pernah benar-benar kembali. Dan setiap kali angin malam berhembus dari arah hutan, ia selalu berdoa agar surau gaib itu tidak pernah lagi memanggil siapapun untuk datang.